Bismillahirrahmanirrahim. Kunut. Ya, hati-hati. Terjadi peristiwa Bi'r Ma'unah, datang sementara utusan ya dari satu daerah, Bi'r Ma'unah, distrik Bi'r Ma'unah datang kepada Nabi menyampaikan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, di tempat kami masuk Islam, banyak bedol desa, satu tempat masuk Islam." Senangnya Nabi luar biasa. Dia katakan, "Tolong utus kepada kami orang-orang mengajarkan Quran." Maka diutus 70 penghafal Quran, 70 penghafal Quran di awal-awal masa dakwah. Ternyata ketika di perjalanan, Allahu Akbar, terjadi peristiwa yang di luar nalar kita sebagai manusia dan Nabi pun. Nah, ini hikmahnya nanti ada. Ya, hikmahnya ada. Baru disampaikan setelah peristiwa itu terjadi. Ini ternyata mereka semua disiksa dan kemudian dieksekusi, meninggal. Ya, Nabi kemudian ditipu oleh orang-orang ini, berbuat makar mereka. Ya, tapi nanti Allah izinkan untuk memberikan hikmah besar dalam kehidupan Nabi. Karena ini masih di awal dakwah. Ya, supaya Nabi bersabar. Baik, singkatnya ketika terjadi itu semua, Nabi sedang menunaikan sholat, turunlah malaikat menyampaikan peristiwa ini. Riwayat menyebutkan sebelum ruku, ya dalam versinya Imam Malik, riwayat menyebutkan bangun dari ruku dalam versinya Imam Asy-Syafi'i. Maka ketika disampaikan itulah Nabi kemudian berkata, "Allahumma adzibhum, Allahumma la'anhum, Allahumma la'anhum, Allahumma la'an bani kita, bani kita, bani kita." Disebutkan, "Ya Allah, tolong laknat si fulan, tolong hukum si fulan." Ya, nilai kemanusiaannya muncul, memohon kepada Allah untuk menghukum orang-orang ini. Ya, karena di awal masa Islam 70 orang dieksekusi dan seterusnya. Maka dalam sebulan berjalan turunlah kemudian Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128 sampai 129 itu. "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Muhammad, jangan cepat marah begitu. Ya, kamu tidak punya hak. Lihat, kamu tidak punya hak sedikit pun untuk memberikan hidayah pada orang lain atau untuk menghukum orang karena pernah berbuat salah. Dimaksud ayat Quran ini, ya Nabi punya kewenangan untuk berdoa. Tapi karena ini masa dakwah, Nabi itu bedanya untuk umat sampai akhir zaman. Bukan umat-umat di awal masanya saja. Kalau sikap cepat berdoa seperti nabi-nabi yang dulu karena umatnya terbatas minta diadab, nanti banyak umat yang akan diadab. Ini masih awal perjalanan. Jadi kata Allah, arahkan pada doa yang baik-baik. Minta yang baik-baik. Toh boleh jadi orang-orang ini mungkin ke depan dia bertobat. Kan tidak tahu apakah dia bertobat atau tidak kan? Nah, ini adab dari Al-Quran supaya kalau kita melihat sesuatu arahkan pada yang baik dulu. Nabi bukan salah, bisa saja Allah memberi petunjuk kepada Nabi, langsung berdoa begini, bisa kan? Ya, tapi itu dibiarkan terjadi dengan ketentuan Allah, kadar Allah supaya menjadi pelajaran bagi kita di masa yang akan datang. Jadi hukum. Baik, maka setelah itu diduga Nabi tidak membacakan lagi doa yang dimaksudkan, tapi mengajarkan doa yang indah kepada dua cucunya, Al-Hasan, Al-Husain, khususnya Al-Hasan dengan temannya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum jami'an. Baik, apa doanya? Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, wa qini syarra ma qadait, dan seterusnya. Lihat doanya. Jangan-jangan kita panjatkan tapi kita nggak paham artinya. Allahumma hdini fi man hadait, duhai Allah, mohon berikan aku hidayah dan tempatkan aku di tempat-tempat orang yang dapat hidayah. Wa'afini fi man afait, sehatkan aku ya Allah dan tempatkan aku di tempat orang-orang sehat. Jadi kalau kerja orang-orang yang sehat, bertetangga dengan orang yang sehat, orang dapat hidayah, orang baik. Wa tawallani fi man tawallait, palingkan aku dari keburukan dan tempatkan aku di tempat orang yang selalu memalingkan diri dari keburukan. Wa barik li fi ma atait, dan berikan keberkahan dari setiap apa yang kau berikan kepadaku. Wa qini syarra ma qadait, dan mohon ya Allah, jauhkan aku dari segala keburukan yang telah tetap di muka bumi ini. Mohon jangan jadikan itu menyentuh diriku. Saya mau tanya, itu doa yang baik atau doa yang buruk? Bedakan dengan doa pertama. Allah hukum si fulan, azab si fulan dan sebagainya, diganti. Satu permohonan dipanjatkan kepada Allah, nilainya baik, disebut dengan kunut namanya. Makanya perempuan disebut qanitat karena boleh taat pada suami pada yang baik-baik. Yang tidak baik boleh ditolak. Ingat materi tadi pagi ya? Baik, tuh. Baik, sekolah kang baik. Baik. Lihat teman-teman, disebut dengan kunut, maka dari situ diistilahkan doa kunut, doa yang baik-baik, minta pada kebaikan, minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ apa yang terjadi? Baik, sebagian sahabat praktekan, ada yang diwitir, kan? Witir Ramadan, ada yang 10 hari terakhir, ada yang kemudian membacakan di subuhnya, ada yang tidak sama sekali. Sedangkan Nabi ada yang mengatakan tidak praktekan sama sekali, ada yang mengatakan sesekali dan sebagainya. Tapi poinnya ketika sahabat praktekan, Nabi tidak melarang, disebut dengan takrir. Jelas? Maka dari sini simpulkan oleh para ulama. Ulama yang melihat bahwa Nabi memberikan isyarat dengan doa yang baik, itu tandanya dibacakan. Ya, kalau Nabi nggak bacakan, barangkali sebagai adab dari sebelumnya. Karena Allah menegur dengan ayat tadi, maka Nabi mengajarkan pada yang lain sekalipun beliau tidak bacakan sendiri. Karena takrim pada ayat yang semula. Ta'dib, adab dari ayat yang turun sebelumnya. Maka dari sini, ini yang paling menarik. Imam Malik memilih untuk membacakan. Tapi bacanya sir. Jadi setelah rakaat yang kedua, ya baca surah, kemudian sebelum ruku dibacakan sir.
Setelah baca surat misalnya, walam yakul lahu kufuwan ahad, maka masing-masing doa kunutnya sir. Ya Allah madini fiman hadid wa afni fiman selesai. Kan dikeraskan. Imam Syafi'i mengambil yang dikeraskan. Populer sekali, ya kan? Pada saat salat subuh rakaat kedua, kemudian i'tidal dibacakan. Baik. Sedangkan kemudian Imam Abu Hanifah memilih tidak mengerjakannya. Kata Imam Abu Hanifah sebelumnya kan gak ada kunut subuh. Cuma ada istiwa itu aja, ya kan? Kemudian kunut. Sebelumnya doa biasa, diganti jadi kunut, tapi Nabi pun dalam hadis-hadis penelitian beliau nggak kunut. Artinya apa? Nabi nggak kunut, nggak ada syariat kunut salat subuh. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Baik ya? Baik, maka beliau memilih untuk tidak kunut. Baik, Imam Ahmad bin Hanbal coba menengahi di antara dua ini. Dan dilihat oleh beliau. Memang sebelumnya Nabi nggak kunut nih. Tapi ketika ada peristiwa itu, Nabi berdoa. Ketika peristiwa yang nggak ada, Nabi nggak berdoa lagi. Dalam riwayat penelitian beliau. Ini menunjukkan boleh berdoa jika ada kejadian besar yang membutuhkan doa. Kejadian besar membutuhkan doa disebut dengan nazilah. Maka diistilahkan kunut nazilah. Maka muncullah ini semua. Maka yang menggunakan mazhab Abu Hanifah seperti Asia Selatan, Pakistan, India, atau ke Cina sebelah sana timur jauh, maka umumnya mereka tidak kunut saat subuh. Jelas? Baik, Imam Syafi'i yang menggunakan mazhabnya, semacam umumnya Asia Tenggara, di Syria, sebagian Mesir, itu kunut. Masuk Imam Al-Bukhari di antara muridnya. Kemudian Imam Malik juga kunut. Disirkan. Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, nyebrang sedikit, Spanyol, Italia, kan, Prancis, dan sebagainya. Baik, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal teluk di Saudi. Jadi kalau ada yang Jamiah Islamiyah di Madinah misalnya, gitu kan? Atau yang di Mekah pada umumnya, di kisaran Saudi, itu kunutnya nazilah. Atau digunakan saat 10 hari terakhir Ramadan nanti. Ya dalam hal-hal yang witir. Atau seperti sekarang, nggak 10 hari terakhir pun. Ya pada pertengahan-pertengahan mereka witir. Seperti kita praktekkan di Wistol kemarin, witir kan ya. Terus saudara kita, Ustaz Salim, kan? Ya, dia juga witir karena pernah di Mekah lama dan sebagainya. Ya itu nggak ada masalah, silahkan. Jadi di sini kesimpulannya ada dalil, ada contohnya sementara, tapi tidak disebut bid'ah, masih boleh dilakukan. Jelas di sini? Baik, jadi mau kunut silahkan, mau tidak silahkan. Yang salah, yang tidak sholat subuh, yang tidak sholat. Saya waktu di Tripoli kedatangan salah satu tokoh mengatakan, Ustaz, sekarang alhamdulillah NU dan Muhammadiyah sudah kompak, semuanya subuh nggak ada yang kunut. Masya Allah, saya bilang oke, alhamdulillah bisa begitu, karena nggak ada yang ke masjid ini. Kadang nggak ada yang ke masjid.